Dan di tempat ini saya pertama kali berhasil membuka mata batin. Saya juga melihat berbagai sosok makhluk gaib di tempat tersebut. Mereka terlihat seperti manusia pada umumnya. Kebanyakan dari mereka bertelanjang dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Ki Jamas. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menceritakan tentang pengalaman saya di waktu muda. Kisah ini terjadi 15 tahun yang lalu. Waktu muda saya sering mengunjungi makam atau petilasan untuk berziarah. Ya, sejak kecil saya telah dibiasakan orang tua saya untuk berziarah atau melakoni tirakat. Hal ini saya lakukan untuk semata-mata mengasah ilmu kebatinan saja, tetapi juga untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebetulan di daerah saya terdapat banyak sekali makam atau petilasan leluhur. Salah satunya petilasan yang cukup terkenal di sini adalah petilasan Mbah Suto. Dan di tempat ini saya pertama kali berhasil membuka mata batin. Pada malam Jumat Kliwon, saya mengunjungi makam Mbah Suto untuk bermeditasi. Saya berjalan dari rumah ke makam berjarak 2 kilometer. Tak ada firasat apapun ketika saya sampai di makam tersebut. Sesampainya di sana, saya melakukan salam untuk menghormati penjaga-penjaga di makam tersebut. Kemudian saya bersila di sebelah makamnya Mbah Suto sambil mendoakan Mbah Suto. Malam itu hawanya mulai terasa dingin hingga membuat bulu kuduk saya merinding. Hati saya merasa kurang tenang dan saya merasa ada sebuah sosok yang menemani saya saat itu. Saya hanya merasakan tapi tidak bisa melihat sosok tersebut. Maklumlah, saat itu saya masih muda dan kurang akan pengalaman. Untuk menenangkan hati, kemudian saya mulai bermeditasi di tempat itu. Saya menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskannya perlahan-lahan sebanyak 3 kali. Sambil mengamalkan amalan yang diajarkan orang tua saya. Begini amalannya. Duh Gusti, ingkang kuasaning jagat, kula nyuwun tentrem ing ati lan jiwa kula. Saya mengucapkannya berkali-kali hingga mendapatkan ketenangan batin. Beberapa saat kemudian saya mendengar suara burung perkutut manggung. Suaranya sangat merdu hingga menambah ketenangan batin saya. Meskipun terbesit suara pikiran yang mengganjal, namun cukup aneh bagi saya. Burung perkutut berbunyi di malam hari. Cukup lama saya menghabiskan waktu di tempat tersebut untuk bermeditasi. Ketika saya membuka mata, ternyata sinar matahari mulai nampak kemerahan. Mungkin ini adalah suasana fajar yang paling indah dalam hidup saya saat ini. Sembari saya melihat cahaya matahari, terlihat sosok mendekati saya. Ya, berjalan dari arah timur searah dengan cahaya matahari pagi. Seiringnya waktu, sosok tersebut semakin terlihat jelas. Ya, adalah seorang lelaki tua. Mungkin umurnya sekitar 70 atau 80 tahunan. Berbaju hitam
legam dan mukanya keriput. Ia juga memakai belangkon hitam untuk menutupi rambut putihnya. Ia terlihat seperti sosok Mbah Sutojiwo. Kerap diceritakan leluhur saya. Sesampainya di depan saya, tampak mengenalkan diri sosok kakek yang mirip Eyang Sutojiwo. Ini langsung berkata, "Nang, melu aku tak warisi ilmuku." Sing yang artinya, Nak, ikutlah saya akan mewariskan ilmuku padamu." Tanpa berpikir panjang, saya langsung mengiyakannya. Kakek tersebut hanya tersenyum, kemudian menyentuhkan tangannya pada pundak saya, seolah seperti seirang kakek mengelus cucunya. Anehnya, setelah kakek ini menyentuh dahi saya, beliau langsung menghilang. Lebih dari itu, panca indera saya terasa lebih sensitif. Saya bisa mencium berbagai aroma di tempat itu. Aroma wangi, aroma busuk, berbagai wangi-wangian lainnya. Padahal pada saat itu tidak ada bunga atau bangkai di tempat itu. Saya juga melihat berbagai sosok makhluk gaib di tempat tersebut. Mereka terlihat seperti manusia pada umumnya. Kebanyakan dari mereka bertelanjang dada dengan balutan sedikit kain batik di bawahnya. Baik laki-laki maupun perempuan pakaiannya terlihat hampir sama. Nah, saya hanya bisa merasa takut dengan keberadaan mereka. Saya tahu mereka adalah bangsa jin menyamar sebagai manusia. Sosok mereka terasa sangat berbeda dengan kakek tua yang mendatangi saya sebelumnya. Tanpa berucap sepatah kata pun, saya mulai meninggalkan tempat tersebut. Saya berjalan dari tempat itu hingga ke rumah. Di sepanjang jalan pun saya menemui banyak sosok gaib. Bahkan sampainya di rumah, saya juga melihat berbagai sosok gaib. Ya, akhirnya saya sadar bahwa mata batin saya telah terbuka. Dan saya sangat yakin sosok kakek tadilah yang membuka mata batin saya. Karena mulai merasa tidak nyaman, kemudian saya mulai bermeditasi kembali di dalam kamar dengan mengucapkan beberapa amalan untuk menutup mata batin. Akhirnya mata batin saya tertutup kembali. Nah, sekian cerita singkat tentang pengalaman terbukanya mata batin saya. Oh iya, sebenarnya tidak hanya sekali itu. Saya bertemu sosok kakek tersebut setiap kali saya mengunjungi makam Eyang Sutojiwo. Saya melalui bertemu sosok kakek tersebut, saya juga diajari dan diwarisi ilmu kebatinan olehnya. Ya, pada kesempatan berikutnya mungkin saya akan menceritakan kisah saya ketika belajar ilmu kebatinan bersama kakek tersebut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.